Di Indonesia ini, ya, saya kasih tahu ya, there is no one that cannot be replaced. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Termasuk Presiden Republik Indonesia. Kalau saya nggak benar, kalau saya brengsek, saya bisa diganti. Nggak ada orang yang tidak bisa diganti. Prabowo, apakah Presiden NKRI atau Presiden segelintir orang tertentu? Sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo, bahwa siapapun bisa diganti, maka seluruh rakyat Indonesia segera melakukan evaluasi dan aksi untuk mempertimbangkan kelanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo. Sejak pelantikan Presiden Prabowo, bulan Oktober tahun 2024 hingga hari ini Agustus tahun 2025, tidak ada rencana yang berorientasi pada terwujudnya janji politiknya. Sejauh ini, Presiden Prabowo hanya melaksanakan kegiatan untuk kepentingan para konglomerat dan melindungi para KKN demi mencari upaya penyelamatan posisi politiknya. Kegiatan-kegiatan Presiden Prabowo saat ini yang tidak pro rakyat adalah 1. Pembentukan BPI Danantara. Lembaga ini hanya diperlukan oleh para konglomerat. Rakyat biasa tidak dapat melakukan atau mengakses fasilitas kredit dari BPI Danantara. 2. Bank Emas. Upaya ini hanya memberikan penguatan finansial lembaga pegadaian dan bank syariah dengan target pasar masyarakat yang tak berdaya secara finansial, sehingga menggadaikan barang berharga berupa emas yang pada akhirnya, jika tidak ditebus, maka menjadi aset yang dilelang dan tentu hanya diikuti oleh mereka yang berduit. Artinya orang miskin tidak mendapat perlindungan pemerintah atau negara. 3. Koperasi Desa Merah Putih. Program ini bertentangan dengan asas dan prinsip pendirian koperasi. Baru di era Prabowo, ada koperasi yang sumber dananya berasal dari APBN, dan bukan bersumber dari tujuan bersama anggota koperasi. 4. Menaikkan penghasilan hakim. Menaikkan take home pay atau penghasilan para hakim, dan mengabaikan kesejahteraan para ASN lainnya. Hal ini terindikasi bahwa ada kepentingan terselubung di balik kebijakan ini. 5. Program BGM. Tujuannya mulia, tetapi pelaksanaannya syarat dengan KKN. Dapat dilihat dari operasional implementasinya. Di beberapa daerah ada kecenderungan terjadi pengurangan anggaran yang sampai di dapur umum SPPG. Karena itu para penegak hukum dan keadilan segera melakukan penyelidikan kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan MBG. Janji politik Presiden Prabowo adalah memberantas para koruptor. Faktanya ketika para hakim telah melakukan vonis hukuman terhadap para koruptor, justru dibebaskan melalui abolisi dan amnesti, dengan alasan demi kepentingan negara. Hal ini benar-benar sangat mencederai semangat dan kinerja hakim yang telah bekerja baik, menunjukkan profesionalismenya. Di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar rakyat seperti sembako, kian hari semakin mahal. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif oleh seluruh kekuatan elemen masyarakat, agar Presiden benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan asas keadilan yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.